Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sejak kami mendengar tentang kalian, tak henti-hentinya kami doakan. Kami mohon semoga kalian menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Maka hidupmu akan layak di hadapannya dan berkenan di hatinya dalam segala hal. Kalian akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Kalian akan diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang membuat kalian layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikutilah aku sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon.
dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Simon Petrus sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Sehingga ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Petrus, Simon Petrus merasa bahwa dirinya tidak layak untuk menerima Tuhan. Kita semua ini adalah sebenarnya seperti Simon Petrus. Kita juga adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk didatangi oleh Tuhan. Untuk menerima Tuhan, tidak layak kita sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Rahim. Tuhan tidak pernah menghitung dosa-dosa kita. Tuhan tidak lagi melihat masa lalu kita yang penuh dengan dosa. Justru Tuhan memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk bertobat. Bahkan Tuhan juga mengajak kita untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah melalui Yesus. Karena itulah kita juga sama seperti Simon Petrus yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Kita juga semua dipanggil oleh Allah untuk menjadi penjala-penjala manusia, supaya banyak orang mengalami penebusan dan penyelamatan melalui kurban salib Yesus. Karena itu menjadi tugas kita sekarang adalah pertama, kita harus sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa yang selama ini kita lakukan. Dan kedua adalah ketika kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, untuk menjadi penjala-penjala manusia. Kita nyanyikan bait 1, 3, dan 5. Dengan